itu datang 2000 tahun yang sebentar, lalu. jangan dipotong dulu. Masalahnya Ya, kitab betul. Anda ini yang nulis tidak jelas siapa. Bahkan kami bisa membuktikan bahwa Alkitab Anda tidak asli, itu bisa dibuktikan. Penulisnya nggak jelas loh. Yang Ya, nulis terlebih Matius, Markus, Lukas, Yohanes gini. Kalau penulisnya saja nggak jelas, bagaimana isinya benar? Paham nggak? iya, Nggak tapi jelas. Yesusnya jelas, Bang. Tapi Iya, Yesusnya makanya jelas, Bang. Anda Walaupun itu mengatakan ditambahin atau dikurangin, ya. sebentar, jangan dibantah dulu. Kalau Anda mengatakan Yesusnya jelas, itu berasal dari mana? Kan dari kitab. Betul. Gampangnya gini nih, Bang. Mungkin saya udah tangkap maksud ini. Dari misalnya pasti ada yang jelas, ada yang nggak jelas lah kalau menurut Abang ya. Nah, nggak semerta-merta yang nggak jelas itu membatalkan semua yang benar gitu loh, Bang. Halo? Halo? Iya. Kedengaran? Iya, nggak semerta-merta misalnya ada salah satu yang nggak benar, itu menghanguskan apa kebenaran itu gitu loh. Kan seperti itu, ya kan? Maksud saya begitu. Saya paham, mungkin abang-abang Gini. bilang bahwa ini nggak jelas. Ada yang nggak jelas nih, surat ini, ya kan? Iya. Gini, pertama, kalau sudah penulisnya tidak jelas kan kredibilitasnya berkurang, benar enggak? Kredibilitasnya berkurang. Tingkat kepercayaan kita jadi berkurang. Misalnya kalau ada buku tidak jelas siapa yang nulis, maka kredibilitasnya jadi berkurang kan? Satu. Yang kedua, tidak bisa dibedakan lagi mana yang benar, mana yang salah. Karena udah dicampur-campur kan. Nah, yang ketiga, Yesus sendiri di dalam Alkitab itu tidak pernah menyatakan dia Tuhan gitu. Itu setuju sendiri, Bang, setuju. Alhamdulillahnya lagi gitu. Nah, sekarang Kenzo mengimani Yesus itu Tuhan atau bukan? Ya, saya mengimani dia utusan, oke. Dia Tuhan sebagai juru selamat, oke. Nggak masalah itu, Bang. Itu nggak doang. masalah. Itu sama dengan membuat tandingan selain Allah. Nah, sekarang itu iman. Nah, sekarang iman Kristiani emang seperti itu, Bang. Iman. Gini. Kalau Alkitab misal sudah ada tidak jelas, terus kemudian Anda mengatakan, oh saya yang penting saya imani. Nah, itu sama saja dengan modal yang percaya batu itu punya mukjizat, percaya pohon punya mukjizat. Ya sama saja dengan seperti itu. Itu sudah tidak bisa diskusi itu kalau sudah modal iman itu. Iya, saya paham. Iman Kristiani kan emang semua berdasarkan kitab suci ya, semua juga kitab suci. Tapi kalau emang ada pemahaman yang di sini ada bahwa kitab suci ini nggak jelas, nggak semerta-merta bahwa semuanya itu salah semua. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini muallaf asli nih. Ini muallaf asli nih. Silakan. Jumpa lagi dengan Ustadz Saifuddin Ibrahim yang sekarang menjadi pendeta. Saya karena ketemu tuh. Saya pernah ketemu Ustadz Ibrahim ya, Ibrahim di penjara itu. Waktu itu saya ikut melayani di sana, ada di penjara. Saya datang ke sana di daerah Tangerang ya. Dia juga khotbah, saya pernah ketemu masalah keselamatan, tentang keselamatan. Menurut hadis Nabi itu ya, tapi saya lupa di mana letak hadis itu, tapi saya pernah membaca begini. Hidayah itu tidak akan pernah datang untuk kedua kalinya jikalaulah dia pernah menolaknya. Apabila mana seseorang tak pernah menerima lalu ia tidaklah sungguh-sungguh beriman kepada Allah, lalu di dalam hatinya masih ada keraguan, maka sesungguhnya Allah akan cabut sekalian di mana keimanan itu, dan Allah akan cabut nikmat hidayah itu dari hatinya. Itu saling bertabrakan satu dengan yang lain, saling memutilasi.
Yang satu ngomong begono, yang satu ngomong begini. Tidak sama, padahal itu membahas objek yang sama, kejadian yang sama, yang dimana mereka mengaku ya sang penulis ini mengaku diilhami oleh Roh Kudus atas dasar saksi-saksi. Nah, ketika para saksi itu menyaksikan di tempat yang sama, di hari yang sama, di jam yang sama, di detik yang sama, namun berbeda dalam penyampaiannya. Bahkan jauh sekali ketika perihal masalah waktu, perihal masalah peristiwa, ya, kejadian-kejadian yang pernah terjadi yang menurut mereka sendiri menyaksikan. Jadi saya rasa untuk Bro Kenzo ini saya rasa jauh dari mohon maaf untuk para hamba Allah, para Tuan Guru. Saya bukan mengecilkan hati antum-antum semua, tapi yang jelas yang sudah lalu biasanya seperti itu. Tetap dia akan mati dalam kekafiran. Karena apa? Dia tidak mempunyai sungguh-sungguh di dalam hatinya. Jadi saya tegas dengan hal ini karena saya acap kali menyaksikan hal itu. Dan di sini berapa kali saya mengislamkan seseorang, ya, mengislamkan orang, dan ada 2 orang yang pada akhirnya dia murtad kembali, dan pada akhirnya dia ada yang salah satu dari mereka, dari kedua orang ini mati tetap dalam kekafiran. Kenapa? Yaitu tadi, tidak ada keyakinan di dalam hatinya secara sungguh-sungguh, melainkan hanya dia mengikuti prasangka dunianya, ya. Jadi jelas dia mengejar dunianya. Oke, silakan monggo. Ya, saya tanggapin sedikit. Kalau ini kan saya sudah tahu bahwa saya hidup di bawah kasih karunia Allah, kasih karunia Kristus. Lalu dia sudah pilih saya, ya semuanya terserah dia. Saya tinggal ngikutin. Oke, Bang Ejo. Apa yang saya baca, masalah surga dan neraka itu haknya dia, ya kan? Itu aja sih, itu Bang. Susah mau memang, di neraka, mau di surga, itu sudah nanti atas belas kasih dia saya bisa naik ke surga. Bukan oleh kebaikan saya, bukan oleh perbuatan baik saya. Seperti apa? Saya hanya belas kasih hanya seorang manusia yang ya inilah, ya kan, saya berusaha untuk mencapai saya punya mahkota. Seperti itu Bang. Ya kan? Ya, susah memang. Gitu ya. Bang Enjo, saya teringat dengan firman Tuhan katakan saya di dalam Al-Qur'an, ya, sebagai juru selamat. Sebagai juru selamat, Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum azabun azim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi memang la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Lakum dinukum waliyadin. Di sini kami hanya menyampaikan bahwa kitab kamu itu kebenaran itu. Ya, jadi gini, di dalam room ini hanya menyampaikan loh. Jadi memberikan ruang, memberikan wawasan bahwa bagaimana sesuatu itu dianggap benar kalau kitabnya saja penulisnya tidak jelas. Bagaimana sosok Yesus ini menjadi jelas kalau penulisnya tidak jelas. Begitu. Tapi itu iman Anda terserah ya. Mau Anda katakan kasih karunia atau apa, tetapi di dalam ajaran Yesus sendiri, barang siapa yang menyembah Yesus auto neraka. Matius 7, 21, 22, 23, dibaca satu perikop dari ayat 15 sampai 23. Ayat yang jelas, yang tidak perlu lagi ditafsirkan. Payomer Yeshua Hamashiach, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarkanlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita adalah Allah yang esa. Itu ayat yang jelas. Betul. Setuju saya. Saya sangat setuju kalau kita bilang Tuhan kita esa. Enggak ada 3, enggak ada 2, Tuhan enggak ada kita esa. Bukan Tuhan kita esa, tetapi kata Yesus. Bapak. Enggak, Allah yang esa, betul. Allah itu esa. Yohanes 17 ayat 3. Bahwa kita harus mengenal Allah yang benar. Bukan harus. Kamu mengenal bahwa satu-satunya Tuhan yang benar itu Allah, kata Yesus. Bukan Allah yang benar. Kamu mengenali bahwa satu-satunya Tuhan yang benar itu Allah, bukan Yesus. Iya, betul.
Nah, itu kita paham, kita paham itu emang harus seperti itu. Nah, iman Kristiani dia mau memuliakan menyembah Yesus, itulah iman Kristiani. Bahkan pada Yesus saat terangkat ke surga, murid-muridnya pun sujud menyembah gitu loh. Nah, menyembah dalam kekristiani ini seperti apa? Ya kan, ya bagi yang mungkin yang Muslim nggak mengerti dan tidak tahu, nah kita memuliakan nama Yesus, kita tinggikan itu untuk kemuliaan Bapa. Nah, inilah konsep kekristianan yang mungkin yang tidak Nah, tahu. susah. Seperti itu. Memang enggak Bang Kenjo, memang susah ya. Jadi memang masalah hidayah itu adalah pilihan. Ya bukan kamu yang memilih Bukan saya yang pilih, aku, Bang. tetapi aku yang memilih. Bukan saya yang pilih, dia yang Mana pilih ada saya. Dia yang yang pilih saya. sembah itu enggak ada, bro. Dia yang pilih Enggak saya. ada. Iya, benar. Bagaimana kalau ternyata tulisan pilih itu palsu ayatnya? Palsu. Ini, Bang. Kita sudah percaya, aku dipilih. Ternyata orang yang nulis nggak Iya. jelas. Gimana bisa Yang dipercaya? orangnya enggak jelas yang nulis itu. Jadi kita kan sama-sama kita mengimani waktu kita memuji, menyembah kepada Bapa yang di surga, ya kan? Kita pun bisa merasakan gitu loh. Apa indahnya menyembah, apa indahnya kita sholat, kita tahajud. Akhi Yonatan, letakkan Bro Kenzo itu di tempat antum di atas, biar besar gambarnya, biar lebih keren. Orang Iya, tahu open cam kok. Kecuali kalau Sama open cam. aja, Bang. Kecil Biar- besar sama aja, Bang. Ya itu sih ya iman ya. Saya paham. Bahkan dulu saya ekstrim loh, Bang. Saya ekstrim tapi saya ke atas gitu loh. Iya kan? Bahkan Jadi juga karena begini. saya nggak bisa ngomong dah. Saya nggak bisa ngomong dah. Karena gini. Kalau modal iman ya. Modal iman itu tetangga saya juga beriman. Ketika ditelepon sama seseorang, coba kamu ke Ya. ATM. Kamu dapat hadiah dari Telkomsel 1 miliar. Beriman dia. Beriman sampai kencang dia naik motor dia ke ATM ngikut. Dikuras dia. Aduh. Habis dia menangis. Makanya saya bilang, Pak, kalau ada orang kasih info jangan langsung percaya. Jangan langsung imani. Nanti menyesal di belakang hari kan. Coba dilihat dulu begitu. Tapi ya mereka kadang dikasih tahu ngeyel ya sudahlah. Terbuai, memang terbuai. Saya juga pernah, Ustadz. Ini real ya. Jadi dulu saya itu pernah singgah di pesantren. Jadi waktu saya kuliah itu kan semester 7, Ustadz. Saya belum kerja itu. Akhirnya saya dipekerjakan di sebuah pesantren ya. Gitulah. Habis gitu ada kayak ibu dapur gitu ya. Ibu dapur yang ngurusin makanan anak-anak itu. Oh, dia tergesa-gesa, Ustadz. Dia gitu. Tolong saya, tolong katanya. Tolong antarkan saya ke Alfamart. Emang gak ada jauh sih dari situ, mungkin 15 menitan, Ustadz. Saya enggak tahu ini kenapa, ada apa gitu kan. Kok gerasa-gerusu gitu, kayak panik gitu ya. Nah, habis gitu saya antar tuh ke Alfa. Dia transaksi, nggak tahu transaksi apa. Setelah transaksi baru bilang ke saya, itu saudara saya kecelakaan. Saya ditelepon sama orang. Katanya harus transfer pulsa atau apa gitu ya, lupa saya. Uang karena saudaranya kecelakaan, harus dibawa ke rumah sakit. Wah, ternyata ketipu. Kalau makanya jangan asal dengar aja berita. Benar kata Ustadz Alwan ya. Orang ini kadang dibuai dengan ancaman atau dibuai dengan reward. Oh, kamu akan dapat 1 miliar. Ayo, saya belum pernah sih ya kalau ada orang yang ngerjain kayak gitu, Ustadz. Penipuan gitu belum pernah ya. Kalau ada saya kerjain itu. Tapi ada juga itu yang percaya ya. Ke ATM, gosok-gosok, ya kan, kasih PIN, kasih apa, akhirnya habis. Hanya karena dijanjikan 1 miliar atau mungkin berapa miliar. Ternyata itu janji palsu. Kenapa kok bisa percaya kita kepada orang tersebut? Kalau orang yang mau berpikir, kalau orang yang nggak jelas, sama kitab suci juga. Kalau kitab sucinya jelas palsu, tidak asli, yang nulisnya nggak jelas, kok dipercaya gitu. Coba pikirkan tersebut. Yang bilang tidak asli, kalangan mereka sendiri, sejarah mereka sendiri. Kok bisa percaya isinya? Nah, gitu, Bang.
Ya, ya, saya paham biasalah. Kalau orang namanya sejarah ya 2000 tahun yang lalu ya, ibaratnya ya, kesalahan itu ya namanya manusia pasti ada kesalahan gitu loh. Itu sih udah nggak bisa dipungkirin lagi. Jelas nggak jelasnya ya hanya Tuhan yang tahu, ya kan? Seperti itu sih kalau saya prinsip pribadi saya ya Berarti seperti Anda itu. nggak percaya sola ya? Tapi Kan ada jelas apa berapa yang sola tuh? Sebentar Bang Kejo. Di dalam Kristen itu ada 3 sola loh. Sola ah, scriptura, sola gratia, sola fide. Bahwa aduh Alkitab itu tidak ada yang salah. Loh, ya makanya saya nggak ngerti pengetahuan itu bang, Anda tentang nggak nyampe ya ilmunya. makanya kami yang lebih ngerti Alkitab memberikan pencerahan kepada kamu, jangan sampai kamu masuk neraka karena menyembah manusia gitu loh. Kita bukan melecehkan Enggak, ya, kita nggak tetapi cuma kita manusia bang, memberikan kita fakta. tahu manusia. Ya Paham Yesus kan paham. manusia. Ya, saya ya Yesus emang secara ini kan dia sepenuhnya manusia bang. Harus diakuin, nggak bisa dipungkirin. Karena dia lahir dari seorang perempuan, ya pasti manusia, sepenuhnya manusia. Sepenuhnya dia Ya firman bang. makanya Tinggal kita karena dia menganalogikan manusia seperti itu. apa sih manusia Bentar, yang seperti karena ini. manusia itu ya step fathernya Yesus yaitu Santo Yosef itu tidak pernah diceritakan kesaksiannya. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menyembah yang manusia yang kentut, buang air besar, buang air kecil. Setuju bang, setuju. Tidak ada. Makanya coba Anda lihat Alkitab Anda. Ada nggak kesaksian Bunda Maria Saya setuju. memproklamirkan anaknya Gampang. Tuhan? Nggak ada. Tuhan yang Gampang benar sih, itu, gampangnya. sebentar, Tuhan yang benar itu sebagaimana yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat ke-14. 14 atau 13. Elohei Abraham, Elohei Ismail, Elohei Ishak, Abraham, Ishak, Elohei Abraham, Yakob, ya, Elohe Yeshua Hamashiach, Tuhannya Yesus Kristus. ya, Tuhannya Abraham, Tuhannya Yismael, Tuhannya Yishak, Tuhannya Moshe, Tuhannya Aaron, dan Tuhannya Yesus. Siapa Allah? Di dalam Kisah Para Rasul 3:13 itu, Yesus itu apa? Hamba Allah. itulah Buka yang saya kamus. sembah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Makanya Anda buka kamus Alkitab halaman 397. 367 97 atau 67 ketukar nih antara 67 atau 97. Di situ dikatakan bahwa Yesus itu adalah hamba, bukan TUHN. Makanya yang menyembah Yesus di dalam Matius 7 21 22 23 auto neraka. Ya, pada hari Jadi terakhir. pemahaman Matius 7:21 itu ini menurut Bang Jonathan seperti ini. Bahkan yang saya dengar pendeta-pendeta khotbah itu pun juga pemahamannya berbeda. Ya, masing-masing ada pemahaman atau tafsiran berbeda. Tapi Jadi begini, 721 ini begini jadinya. Kalau ada orang dia beriman kepada Kristus, mengadakan mujizat dengan namanya Yesus, tetapi dalam kehidupan dia sendiri nggak ada mencerminkan ke dalam seperti itu. Bukan masalah dia menyembah Tuhan Yesus atau tidak. Seperti itu. Nah, pemahaman di Bang Jonathan seperti ini, bukan pemahaman yang saya, Bang. Kalau ya, pendeta otomatis terdogma juga dia. Coba Anda lihat Markus 16 ayat ke-16. Orang percaya itu apa? Tanda-tanda orang percaya itu akan mengusir setan dan lain sebagainya. ya. Satu-satunya umat di dunia ini yang mengusir setan atas nama Yesus. Kemudian iya, jangan dipotong Karena gini, dulu. Bang. Oke, Sebentar, lanjut, jangan Bang. dipotong dulu. Ya, yang mengusir atas nama Yesus itu kan orang Kristen. Gak ada orang Islam mengusir setan atas nama Yesus. Ya, memegang ular tidak nggak apa-apa itu orang Kristen. Tetapi akan diusir oleh Yesus. Kenapa diusir? Orang Yesus mengajarkan Tuhan itu Allah, kalian menyembah Yesus. Anda tahu nggak wasiat agung Yesus kepada bunda atau kepada istrinya, yaitu Maria Magdalena? Pergilah kepada murid-murid, ya, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Tuhanku, kepada sesembahanku dan sesembahanmu. Tidak pernah Yesus mengatakan Anohi Adonai, aku adalah Tuhan. Gak ada.
Iya, Bahkan dia nggak pernah, dia iya, nggak pernah bukan hanya mengatakan itu, seperti bukan itu. hanya itu. Betul, Orang Kristen dibenarkan. mengatakan firman menjelma menjadi manusia itu pun tidak ada. Ya, itu Ya, sudah tertulis di Yohanes dan sudah terbukti bahwa Yesus itu lahir di Bunda Maria. loh. Bukan, Kalaupun bukan, bukan. tulisan itu Maksud salah, saya, gini Bang, maksud gini Bang, saya kalaupun firman tulisan yang itu menjelma menjadi Yohanes, manusia itu tidak pernah diucapkan oleh Yesus. Itu karangan si ah, Yohanes. betul, Taro itu karangan Bang. Saya setuju lah, Taro itu yang nulis salah ataupun benar, anggap aja dah kita salah dah ya. Tetapi kelahiran dia itu sudah membuktikan bahwa dia tuh ada. Taruh dah itu tulisan itu hoak dah atau apapun salah itu dah. Tapi kan itu sudah ada bukti bahwa dia lahir dari seorang Maryam. Ya, Tapi prosesnya seperti Maryam nggak itu. pernah menyembah Yesus. Ayo, Bang. Dan Ayo. setuju. Karena waktu malaikat datang mengatakan kepada dia, "Hai Maryam, nanti tolong kamu akan hamil. Saya ini hamba Allah," dia bilang. Terjadilah sesuai apa yang dikehendaki. Dia di situ nggak menyembah Yesus. Bahkan setelah Yesus dia lahir pun dia nggak menyembah. Karena dia sudah ada Allahnya yang dia sembah. Allahnya siapa? Yaitulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang dia sembah. Dia nggak menyembah anak, yaitu anak dia gitu loh. Setuju sekali saya setuju sekali. Dia nggak menyembah Yesus gitu loh. Dan Yesus pun nggak minta disembah. Nggak ada perkataan Yesus dalam Injil itu. PB itu yang menyembah dia tidak ada. Saya Sudah anu nih, saya oke. Sudah ya, sudah. apa kawan-kawan kita Keras ini, Kenzo keras ini sudah membantu ini. sudah anu nih. Sudah Allah cabut, benar-benar sudah Allah cabut. Sudah mau bagaimanapun kita tunjukkan bukti-bukti nyata, Tadi dikatakan bukti-bukti nyata yang ada di dalam Bible itu sendiri, yang tidak perlu memakai Al-Quran. Pakai Bible yang beliau imani sekalipun, karena memang sudah Allah cabut. Ya, nikmat itu, hidayah itu tidak akan pernah datang kedua kali. Sekalipun ia nanti mencari, tak akan pernah ia dapatkan. Karena apa? Dia pernah mengingkari. Itu saja sudah. Artinya memang iya, sudah. memang Bang memang Mualaf memang ini ada tadinya sore-sore. Kristen ya? Bang Mualaf ini tadinya Iya, Kristen ya atau seperti apa? Iya. Ya Kristen beliau. Oh, Kristen ya. Sekarang sudah Oh, masuk Islam ya. Jadi iya. ada perkataan begini. Ada perkataan begini. Untuk orang yang tidak bisa menerima hidayah, 1000 ayat Quran pun tidak cukup. Tapi bagi yang mendapatkan hidayah, 1 ayat Quran pun sudah sangat cukup. Nah, makanya dalam Al-Quran katakan fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Jadi mereka ada sesuatu dalam hatinya, kemudian bertambah sampai akhirnya tertutupi. Tapi ya begitu. Kalau kami itu sebenarnya tidak ada paksaan dalam maksudnya gini loh, tidak ada rasa kayak dalam Islam itu anjuran untuk ayo diajak dipaksa gimana, tidak ada ya. Teman-teman di bawah jangan salah paham. Kita di sini cuman karena sayang saja sama Bang Kenzo itu. Ya, Sayang. jadi, Kita cuman memang apa yang sayang disampaikan secara manusia ya, bukan secara agama ya, tapi secara manusia. Betul. ya, Secara jadi perasaan. memang perintah agama, jika lelah salah satu dari saudara kita murtad, itu hendaklah diberikan pengarahan, dinasihati dan dikasih tahu. Tapi ya itulah tadi, tidak ada perlawanan perdebatan dari Bro Kenzo pun tak ada. Jadi susah kalau beliau mendebat kita. Nah, itu akan jelas. Tapi ini ada angin ke hulu ikut ke hulu, ada angin ke hilir dia ikut ke hilir. Jadi Saya nggak menganggap seperti itu. Saya hanya tahu saya dipilih sama Tuhan. Udah. Saya dipilih Memang Tuhan susah. yang saya paham. Enggak, saya Susah, dipilih Tuhan. Saya dipilih Tuhan seperti Iya, kamu dipilih Iya, kan? Tuhan. Oke, susah ya. Ini Bang Ali Musa. Bang Musa, ini fotonya ganti dong. Ini kok saingan saya ini. nah, ini kan mainan saya. Ini mainan saya si anu tuh siapa? Saifuddin Ibrahim. Nah, itu kan gurunya Bro Kenzo ya. Gurunya saja saya rujak semalam sampai menangis darah dia bukan guru saya. Guru saya itu ya Tuhan Yesus. Dia hanya seiman. Sekarang Oke, sekarang kita debatkan Bro Kenzo ya. Ecek kita anulah ya, sharing-sharing tapi debat. Sekarang bisa saya jawab, Bang. Oke.
Saya mampu, saya jawab, saya Jadi, jawab. jadi menurut Bro Kenzo ya, sebagai seorang pengikut Yesus itu apa saja syaratnya? Syaratnya gampang ya Bang. Percaya pertama. Percaya Percaya aja sebagai, Bang. percaya sebagai Ya, apa? dia sebagai Tuhan dan juru selamat, clear. Nggak usah susah-susah. Kedua, Terletak di mana ayatnya? udah. Terletak di mana ayatnya? Ini dia nih. Kalau yang itu kan Tuhan Yesus kan ya kita percaya satu. Ayatnya harus dibaptis itu ada tuh. Saya nggak hafal ya Bang. Dibaptis, Ada Bang. dibaptis itu dengan Dalam mengatasnamakan Yesus sebagai Tuhan atas pengakuan dalam Yesus nama sebagai Bapa, otoritasnya. dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu bahkan Yang ada di putra lain itu juga. siapa? Yang dimaksud putra itu siapa? Putra itu kan sudah Yesus Bang. Kita juga sudah Yesus, tahu ya. gitu. Nah, Yesus Iya, itu Bang. datang ya sebagai utusan Setuju. sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Ya dari sananya makan dia emang sudah firman Bang. Makanya dia Tuhan Firman. itu kan hanya gelar kepenguasaan, bahwa segala di bumi, segala kuasa di bumi, di surga sudah diberikan kepadanya. Gitu loh Bang. Oh Nah, iya, oke. dia itu wajib dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu Oke. persyaratannya. Oke, Gitu, Bang. yang mengatakan Selamat pagi Umi. Aduh, senior datang nih, mantap. yang mengatakan Yesus itu adalah firman siapa? Yohanes di situ satu, Bang. Oke, Yohanes dapat informasi itu mempunyai otoritas untuk mengatakan itu wewenang dari siapa? Siapa yang memberikan izin atau Yesus pernah memerintahkan Yohanes untuk berkata Yohanes 1 ayat 1 itu? Iya. Ya itu kan ya sudah tertulis di situ Bang ya, kita iman Kristiani. Tunggu kawan. Terlebih disalahin, Tunggu Bro, tidak menyalahkan. Begini, ya. Bukankah yang menjadi otoritas di dalam Bible itu adalah Yesus alaihissalam, yang dimana Yesus sendiri berkata, segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka percaya bahasanya aku datang daripadamu. Nah sekarang, betul. Nah sekarang, apakah Yesus pernah berkata sebelumnya semasa hidupnya dia pernah berkata, aku adalah firman yang menjadi manusia dan sebagai Tuhan? Apakah pernah Yesus itu berkata demikian? Saya nggak pernah baca ya, tapi kalau di situ di firman yang menjadi manusia, ya bahkan dia berdoa pun dia bilang, aku telah memuliakan namamu, nama yang kamu berikan kepadaku. Seperti itu. Karena apa? Yesus itu menerima firman katanya. Setuju, betul. Firman itu yang mana? Firman yang diberikan oleh Allah kepada Yesus lalu disampaikan itu yang mana? Ya semua perkataan dia aja, apa yang tertulis di situ, apa yang dia katakan, ya itulah firman dari dia. Termasuk Yohanes 1 ayat 1 itu. Ya kalau Yohanes 1 itu kan perkataannya tulisannya nggak merah Bang. Iya, berarti jelas bukan perkataan Yesus ya. Nah, yang menjadi otoritas di dalam Bible sebagai seorang penerima firman itu siapa? Yesus bukan? Yesus lah. Dia kan di situ datang ya. Berarti dia harus mengatakan bahwa dia utusan dan dia sebagai firman. Tetapi sepenuhnya dia sebagai manusia sosoknya itu. Nah, sepenuhnya dia di situ ada keilahian. Dia, tapi bukan kita lihat sosok tuh manusianya, nggak seperti itu Bang. Ya dia juga kan ibaratnya dia kan inkarnasi. Inkarnasi. Bro, di dalam 2 Tawarik itu jelas di sana dikatakan, jangankan langit dan bumi, gitu ya. Jangankan rumah, bumi dan langit sekalipun dia tidak akan pernah dapat mampu menampungnya apabila mana Allah itu mesti tinggal bersama manusia di bumi. Jadi tidak mungkin. Setuju sekali, Bang.
Tidak mungkin. Makanya Oke dia lah, jadi manusia nih, Bang. Aki Alwan, apa Eh, Ustadz Alwan atau Aki Nandar atau adik Rifa lah. Pusing saya mendebat sama yang ngikut aja ini. Iya, emang bener nggak nyampe, Bang. Bahkan di kitab Udah sendiri pun bumi itu udah sebagai batu tumpuan kita. kakinya kan. Ada Unirifa Iya, sama Bang sebagai Said. tumpuan kakinya, Assalamualaikum. Bang. Aduh, susah. Susah ini Bener sudah setuju. membatu ini, sudah keras ini. Ya, ya iman ya seperti itulah, Bang. Namanya iman. Seperti Abang beriman juga digoyangkan seperti apapun ya, karena emang sudah beriman gitu loh. Apapun di ngomongin kalau nggak hidayah sendiri itu yang akan mampir ke sana, itu nggak akan terjadi. Seperti itu. Iya Seperti betul saya itu saya juga setuju dulu. itu. Seperti Makanya saya juga saya makanya kan sombong, sampai Bang. sekarang itu makanya Saya sampai sombong sekarang loh, Bang. itu korban Mm-mm. korban mama minta pulsa itu kan masih ada Bang Tanda sampai sekarang itu. Karena Iya. memang kan eh, kata sombong itu dalam Al-Qur'an dalam Islam itu kan sombong itu namanya gomtun nas wa batrul haq sebenarnya. Jadi batrul haq itu ketika tampak kebenaran padanya itu tidak seperti kebenaran. Makanya itu ya dia berarti punya takaran. Dia tahu, dia bisa menilai ini cocok, ini tidak cocok, ini pantas, ini tidak pantas. Seperti misalnya begini, orang kalau nggak pakai pengetahuan, maka hidangan yang ada di depannya itu akan dia makan semua. Jadi berapa banyak pun dia makan, mumpung gratis misalnya, mumpung lagi di kondangan misalnya. Tetapi kalau dia Haji punya mumpung memang. pengetahuan, Iya. dia tahu kapasitasnya, dia tahu perutnya. Oh, perut saya cuma Betul, segini aja. takaran. Nah, Gini maksudnya. takaran. Makanya dia tahu kalau berlebihan ini bahaya. Sama dengan orang yang beriman itu. Ketika dia melihat Tuhan, apakah Tuhan itu bisa menjadi segala sesuatu? Bisa. Ini sangat krusial gitu. Jadi kalau saya itu urusan Bang Kenzo mau percaya mau tidak percaya itu kan tidak ada urusan di situ. Itu tidak ada pemaksaan juga dalam agama. Cuman kami menasehatkan yang nonton bahwa dalam beriman ini kalian harus mengedepankan itu ilmu pengetahuan supaya bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Karena Makanya di mana dia bisa masuk surga atau neraka gitu loh. Kan seperti itu. Ya kan? ya makanya Banyak orang para nabi yang diutus agama. itu para nabi diutus itu tujuannya untuk agar kita menyembah Tuhan yang benar. Kan Betul. dosa yang paling besar itu kan menyembah ilah-ilah lain. Menyembah Setuju, Bang. Tuhan yang tidak benar. Sehingga Betul. di dalam Islam itu dinamakan syirik. Syirik itu artinya menduakan. Mendoakan Tuhan, betul. Menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan itu kata Allah itu bentuk kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan menduakan Tuhan ini adalah kezaliman yang sangat besar. Tidak zalim apa coba? Allah berikan rizki, Allah berikan kehidupan, Allah hidupkan dari tidak ada menjadi hidup. Orang mengingkari hatinya itu akan kebaca. Ya, dan itu seharusnya orang yang pernah rasakan sujud bagaimana, merasakan lezatnya iman, dia akan merasakan itu bagaimana, kecuali yang imannya palsu ya, dia mengatakan A tapi faktanya B. Nah, gitu. Kalau di kita di Mazmur itu hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Ada ayat-ayatnya, ya kan? Mazmur, banyaklah. Yang itu ya mungkin di Muslim juga ada, di Kristiani juga ada. Ya, kembali lagi bagi mereka ke Nabi Muhammad yang itunya mereka kan pun akan mendapatkan kasih karunia gitu, ya kan? Karena mereka, nah seperti Musa pun keturunan 3-4 pun akan terkutuk gitu loh, Bang. Ya kan? Ada tertulis juga di perjanjian lama. Keturunan ketiga, aku adalah Allah yang cemburu. Ya kan? Jangan engkau menyembah lain selain aku kan. Karena aku Ya, akan menimpakan. sekarang kalau saya balik, kenapa kamu jadikan Yesus itu setara dengan Bapa? Ya karena emang dia dari sananya sudah begitu, Bang. Jangan dilihat manusia. Itu doktrin kan, itu doktrin yang kamu dapat dari gereja kepada kamu dan itu tidak ada di dalam kitab suci.
yang kamu Semua anggap juga, kitab suci itu tidak ada gitu. semua Jadi juga pengajaran juga, semua pengajaran makanya juga doktrin, Bang. Semua juga ya, pengajaran makanya juga semuanya dogma juga, ya kan? Semua itu mau bicara apa juga dogma, ya wah kan? beda. Apapun Sekarang makanya sekarang sekarang tunjukkan ayat Trinitas di dalam Alkitab mana? tidak ada. Nah, Nah dogma sudah itulah berarti itu yang apa itu? dia Doktrin. Trinitas itu berdasarkan Trinitas itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tetapi bukan tiga, tapi satu. Esensinya berbeda. Seperti itu. Nah, inilah pemahaman Kristen, iman Kristiani. Mau disalahkan di sebelah sini, ya di sini pemahamannya berbeda. Di sini pemahamannya seperti ini. Gini, Nah, gini. menurut iman Memang, memang, Kristen memang begini. seperti Memang ini. tidak ada poin lagi, Ini tidak ada poin kita diskusi karena Oke. yang Keras, kamu itu keras. cuma imani. Sawaun alaihi ma'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Al-Quran mengatakan begitu. Sama aja. Kamu beri peringatan atau kamu enggak, sama aja dia tidak akan beriman. Jadi kita kita tidak dalam konteks membahas hal-hal yang kamu imani buta gitu. Kalau iman buta itu memang nggak ada obatnya. Udah Iya. selesai. Memang Cuman lebih ini baik kan kita beda lebih pemahaman. lebih Beda baik pemahaman. berdebat dengan orang yang keras semacam baja daripada macam karet begini. Memang susah itu ya. Bukan, Karena ilmu bukan. yang beliau pakai ini ilmu karet. Jadi jelas kalau tadi Bro Kenzo berkata masalah kasih sayang Allah, kalau sudah berbuat baik tapi tetap masuk neraka itu bagaimana? Nah, bukankah orang-orang kafir itu sudah Allah berikan di dunia? Allah berikan Membuktikan ini yang benar, siapa yang benar. Kalau salah satu ini benar, berarti yang satu gugur. Kalau yang satu ini nggak benar, pasti gugur. Nah, untuk mencari tahu itu benar nggak benar, harus kemana? Iya, Berarti Alkitabmu sendiri hanya harus si Kenjo tanya ini sebentar ya. sama sang Ini pelakunya, Kenjo, sama Kenjo. Yesusnya sendiri mesti ketemu. Ini saya sudah puluhan kali mengatakan Alkitabmu saja membuktikan bahwa Yesus tidak disalib. Yesus diserupakan. Ya. Tapi memang dasarnya batu ya susah ya. Alkitabmu Bukan, saja. Bang. Kalau di iman Kristiani Yesus itu disalib, Bang. Itu Yesus doktrin, disalib. doktrin. Kalau di dalam Alkitabmu coba bayangkan ya. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-18, kematian Yudas itu perutnya bocor. Ya, akhir karena perutnya bocor, tertumpahlah isi perutnya. Tapi dalam Matius 27 ayat 5, kematian Yudas digantung. Ingat, Digantung, bunuh diri. iya Bunuh digantung diri. di zaman. Nah, ini Bentar antara dulu, nggak ada dalam bahasa Ibrani dan Yunani pemahaman itu bukan Abang digantung sama sendiri, ada pemahaman pihak yang menggantungkan. para Terjemahanmu pendeta ini itu siapa yang sesat, benar? menyesatkan. Abang Sebentar, menjelaskan seperti ini. terjemahanmu itu yang menyesatkan, bukan menggantungkan Ya. diri. Ada yang pihak yang menggantungkan. Dengarkan saya Berarti makanya. Loh, dengarkan, katanya doktrin. Saya tunjukkan kalau itu bukan doktrin. Makanya Alkitab lanjut. kamu direvisi, Lanjut. ada revisian terbaru. Saya pengen tahu nih. Bagi teman-teman yang sudah punya buku Alkitab terbaru, ya revisian kedua, saya pengen lihat nih. Kita bandingkan nih, ada perubahan apa lagi. Dalam Matius 27 ayat 5, Yudas digantung. Pada saat itu yang namanya digantung bukan di tiang cemara, bukan di pohon mangga, bahkan bukan juga di pohon cabe. Yang namanya digantung pada saat itu, core of value, kearifan lokal pada saat itu digantung di tiang salib. Loh, kematian Yudas, orang yang sama kematiannya berbeda. Yang satu digantung, yang satu perutnya bocor. Ternyata itu kronologi. Kenapa perut Yudas itu bocor? Karena sosok yang disalib itu ditusuk lambungnya oleh tentara Romawi. Makanya wajar perut Yudas bocor. Dan salah satu anugerah yang diberikan Allah kepada Yesus menurut Alkitabmu adalah Yesus mampu berubah rupa. Makanya di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 17, ketika Maria Magdalena istri Yesus menghampiri Yesus, tidak kenal. Kenapa tidak kenal? Karena dia berubah rupa dalam rupa yang lain. Begitu, Bro. Sudah saya jelaskan loh, saya sampai malas jelasin lagi. Saya paham itu, saya paham. Ya itulah, kalau translate terjemahan yang salah, berarti yang kita harus salahkan siapa gitu.
Tapi ya itu Tapi kejadian yang kan kamu emang. percaya yang terjemahan itu, bro, bukan original teksnya. Tadi aja yang masalah Iya. idiot dan tidak bisa baca kamu bantah dengan terjemahan. Enggak. Saya nggak mau bantah. Bahkan saya bilang saya nggak tahu gitu loh ya kan, dibilang idiot. Saya nggak, kapasitas saya nggak berani karena saya nggak bisa jawab. Pasti saya nggak tahu gitu loh. Ya, saya Tapi nggak tertulisnya mau seperti itu, sembarangan. bro. Itu idiotai Iya betul. agramatoi. Iya, emang seperti itu ya. Kita harus akuin lah kalau emang tulisan yang seperti Nah, itu udah aslinya berarti benar seperti itu. idiot. Ya, nggak apa-apa itu idiot, nggak apa-apa. Kalau emang seperti itu idiot ya nggak apa-apa sih. Ya tertulis dia idiot ya. Kita nggak bisa bilang dia tidak idiot atau tidak seperti apa. Kan seperti itu. Fairnya kan seperti itu. Fairnya seperti itu. Fairnya. Tapi kan Oke, tertulis contoh. idiotai agramatoi. Setuju bang. Di situ dikatakan dia idiot. Illeteral ya tadi ya bang ya. Illeteral juga ada ya tadi ya. Saya nyimak. Illeteral. Illeteral ya. Ya orang Ya, ya. bisa ini apa. Ya. Paham. Makasih. Alhamdulillah. Ya susah banget kalau iman ya emang ya seperti ya iman lah, iman itu ya emang susah sekali. Bahkan saya dulu beriman pun susah sekali, mau diapain juga susah sekali saya akuin. Ya kan saya dipaksa sama mama saya masuklah Kristen. Kakak ipar saya, ada ipar saya masuklah Cien. Nah saya tetap nggak bergeming gitu, ya kan. Itu Oke yang lah, saya alamin dalam kehidupan. Ya udah. Dalam Oke, kehidupan. Kejo. Oke, Kejo. Kita tidak membuka ruang kesaksian di sini. Ya, dan Ya, kita hanya siap menasihati bang. kamu. Ya, Ya, kita hanya makasih bahas ya. diskusi Ustaz Alwan, santai aja. ada Uni Rifa, Bang Mu'alaf Musa, terima Dari kasih. tadi Bang Bumi Sueb, terima kasih. nggak bicara tuh Bumi. Ya, makasih Bang Kenjo ya. Udah 2 jam loh sama kamu kita nasihatin. Ya, Mungkin sekarang saya terserah ya. dulu ya kan, mungkin ada Ya, yang mau makasih ya Kenzo, makasih Kenzo. banyak. Ya, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ya. Ya nggak apa-apa. Yo. Namanya diskusi itu jangan disimpan di hati benar. Makasih ya. Ya. Wah, ada orang Syiah nyamar lagi nih si paling ini. Siapa? Cio kenapa? Aku orang Syiah geblek. Si paling si Sueb belum tahu. Niripa belum tahu ya. Yang mana kenapa? Kalau Cio aku kenal baik-baik, Om Bang Ican, Papa Berbi. Enggak ini kalau Syiah itu enggak baik semua ya. Enggak ada orang Syiah. Enggak ada orang Syiah baik. Kafir. Keras aku kalau sama Syiah itu. Iya ya. Itu siapa? Itu tadi siapa sih? Yang baru turun itu? Katanya Kristen yang itu. Kenzo. Maksudnya dia enggak, ketika ada statement narasi tertulis dalam original teksnya agramatoi dan idiotai dalam Kisah Para Apostolos pasal ke-4 nomor 13, benar enggak? Ya bener ya. Nah, itu kan Yohanes dan Petrus ya, secara original teksnya bahkan dalam manuskrip yang tertua ya, baik dari Sinaiticus maupun Textus Receptus. Nah, yang di standar pijakan LAI kan berpijak kepada Textus Receptus. Ya kan? Setertulis yang bisa kita baca hingga hari ini. Yang punya dokumen aslinya monggo, yang masih akses online pun monggo. Tapi yang tertulis di situ loh, agramatoi, idiotai. Itu kalau kita tulis, kita lihat dalam Biblos Arab, baik dalam Alkitabul Muqaddas ataupun Arabic Fendik, yang tertulisnya apa? Ummi. Mbak Natali. Assalamualaikum Mbak Natali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Rifa, waduh udah lama nggak ngobrol sama Uni Rifa. Si paling nih yang Syiah ini si paling ya teman-teman nih, Syiah ini si paling ini. Dia mau Ada ngetes. apaan Mas Antar? Ada yang Syiah? Nah, kalau kita itu musuh kita itu bukan hanya orang liberal ya, tapi ada kaum Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu sosok ngetes. Kok suaranya kecil ya? Tapi dia ngaku Kristen masalahnya. Tapi ditanya doa Bapa kami nggak ngerti. Ditanya. Oh, ada bapak kami. Iya nggak ngerti dia. Kan dia aneh. Aku dengar suara Mas Nantar kok kecil ya? Halo.
Gede. Kalau udah cuman udah kalau udah udah Bapak kami kan gampang. Itu kan dalam bahasa Arab, dari bahasa Arab pun ada, Ibrani pun ada, Aramaik pun ada. Kalau bahasa Arab kan abana laji fis samawat litakada ismuk lati malakutuk litakum masih kama fi samai kadalika lal ard. Bahasa Arab. Ibrani Avinu shibas shami mit kara shasim kha tabu mal khutikha ya ashir shanha ka ashir basamain gambaret. Itu bahasa Ibrani. Aramaik abun de basmayo nit kara shasim khtitim al khuto ne wethyano aikano de basmayo of bar'u. Gampang kan? Kol hakabot, me suyan, me uleh. Luar biasa, Soeb. Iya, masalahnya dia itu ditanya Kristen nggak tahu. Ditanya pengakuan iman Rasuli nggak tahu. Ditanya ayat-ayat Alkitab nggak ngerti. Tapi ngaku Kristen. Tapi kalau Coba, tentang mana Islam, Bu Natali waktu masih Kristen hafal nggak ada bapak kami pakai Aramaik, Ibrani sama Arab? inilah Indonesia aja kan tiap minggu pakai Indonesia. Ya itu dia. Berarti aku lebih Kristen ya? saya itu paling musuh sama Syiah itu. Dari dulu itu udah musuh saya. Soalnya mereka ini takia gitu kan. Ngaku Kristen, ngaku habaib, ngaku ini, ngaku itu. Takia mereka. Tapi dong sesat. Oke. Ustadz Alwan tadi gimana Ustadz? Uniripa kayaknya nggak jauh dari perangkat ini. Tolong sorry semalam cek. aku mati lampu. Aku semalam mati lampu. Udah tidur juga saya, Udah tidur juga saya. Saya Iya, pas kasihan. Ustadz Unggul cerita itu udah tidur juga sih. Bang Abi sama Pak Unggul lagi sementara ngomong, bos aku lah mati lampu. Jangkrik. Di mana itu? Di mana? Di live, aku semalam aku live. Ruangnya. Ada Iya. Ustadz Alwan, Pak Unggul. Ah, lo ngikutin gue aja, orang lagi live nih. Makanya saya tuh nggak enak kalau live malam-malam itu. Kadang mau diakhiri nggak enak, lagi seru. Tapi kalau dibiarkan ketiduran, ya udahlah dibiarkan aja. Enggak, tapi aku semalam itu mati lampu loh, belum tidur aku. Belum tidur sampai sekarang, Bola bukan belum tidur sampai sekarang, udah tidur. Tapi semalam Ya. masih Kalau sesama Syiah itu memang harus kita berhati-hati dan waspada ya, karena mereka itu suka mengadu domba gitu, mengadu domba sesama ahlus sunnah ya. Hati-hati ya, itu aja, hati-hati. Iya. Hati-hati dan adu domba mereka. Kadang adu domba antara Muhammadiyah dan NU itu biasa gitu. Iya. Itu Muhammadiyah itu nggak membolehkan tahlilan atau apa. Itu kan dari dulu kita udah saling menghormati. Namanya furo ya, masalah cabang. Iya, masalah furo. Mana ada saya dengan Ustaz Tahta debat soal itu. Teman-teman saya di sini mungkin ada yang kunut. Saya nggak kunut, apa saya mau disalah-salahin kan nggak juga. Udah saling ngerti kita. yang salah itu. Ayo kalau Syiah apalagi Syiah Isna Asyariyah itu percaya bahwa mereka punya imam muntadhar. Ini berbahaya. Makanya mereka itu di Indonesia ini cari panggung. Mereka dompleng dengan saudara-saudara kita Ahlus Sunnah yang bisa dipengaruhi. Jadi kita harus waspada dan hati-hati. Jadi kalau jangan dikasih panggung itu. Saudara-saudara. Ya, artinya benar. Ini betul. Itu si paling Syiah teman-teman ya. Ini si paling itu Syiah ya. Hati-hati. Itu tidak kita pastikan, tapi indikatornya menunjukkan begitu ya. Tadi malam kita tanya Alkitab, dia ngaku Kristen. Tadi malam ya, atau kemarin malam? Kemarin malam, 2 hari yang lalu. Ditanya Alkitab Ramudeng, nggak ngerti. Pelajaran anak sekolah minggu nggak tahu. Tapi bisa takhrij hadis loh. Siapa lagi di kalangan kaum muslimin yang mengedepankan takiyah, coba yang mengatakan takiyah halal siapa? Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah. Masalahnya bukan sekali aja Ustadz, saya juga dites itu. Dikira saya gak bisa ngaji gitu ya. Nandar coba ngaji saya bisa lah ngaji ya, meskipun suara saya gak sebagus Ustadz Alwan gitu.
Si ngaku Kristen. Namanya Tegenah kalau nggak salah itu, sama Mesias namanya itu dulu. Pakai nama Mesias dia namanya. Ngetes dia. Ya, jadi dan itu kan kemarin itu kita lihat ya perlakuan mereka, misalnya menjelekkan Bang Zuma ya, mengatakan pendebat Islam ini nggak ada ilmunya, naik ke panggung. Saat itu aja mereka gibah di depan saya itu. Saya ada di situ di Komar. Saya nasihati ya kekurangan pendebat-pendebat kita ya kita maklumi. Tapi ya begitu. Bahkan menjelekkan pendebat di hadapan orang Kristen coba. Nah iya si Ini kadang-kadang ini kelakuan orang Syiah ini. si Papa jahat, si apa gitu. Bilang mualaf settingan katanya. Sejak kapan Islam membolehkan settingan semacam itu? Nggak ada kita itu. Iya, nuduh-nuduh. Kalau ada orang mualaf itu dibilang itu settingan dari kita, Ustaz Dahlan. Kayak kalau kita ada memualafkan orang itu ya, oleh orang Syiah kita dituduh settingan, bayangkan ya. Kalau kita dituduh settingan oleh orang Kristen wajar gitu kan. Ini orang Syiah menuduh kita settingan, kan ngaco. Iya, betul. Belum lagi katanya ada Syiah yang apa namanya nggak senang menuduh pendebat itu cari uang dari nah ini kan kebencian yang akut ya, kebencian yang akut ya, kita sayangkan sih, tapi ya sudah, kita memang harus dalam dakwah ini kita akan ada rintangan ya, rintangan internal dan eksternal gitu, jadi bismillah kita terus berjalan lah.